Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa bertemu lagi. Mungkin ada 5 hari panjenengan tidak mendengar suara saya, suara sumbang saya. Ya, barangkali ada yang kangen. Dan alhamdulillah malam hari ini saya bisa melanjutkan kegiatan rutinitas eksplor seperti biasanya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada rekan-rekan semua ya, yang memperjuangkan kesembuhan saya, kepada Mas Ade Blindos, Marcel, Mas Sogun, Mas Diki. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sedulur semua yang selalu mendoakan keselamatan kami ya. Dan ucapan-ucapan melalui pesan WA itu ya luar biasa, saya baca satu persatu. Ayo Mas, bisa sembuh Mas ya. Alhamdulillah ya. Jadi membuat semangat saya itu menggelegar bahwasanya kami itu sangat disayangi oleh panjenengan semua. Betul sekali. Itu poinnya ya. Semoga apa yang jenengan tabur kepada kita, kasih sayang kepada kita, jenengan juga mendapatkan tuai kembali ya, mengenai kasih sayang, kelimpahan serta karunia selalu tercurah pada panjenengan semua. Amin. Jadi seperti ini teman-teman, ada yang bertanya kepada saya, seperti apa sih Mas rasanya 5 hari nggak sadar, nggak makan, glepak-glepok seperti itu. Orang Malaysia apa yang tanya? Banyak yang tanya, Mas. Ya. Rasanya seperti apa Mas di sana? Atau ingat apa? Tadi sore ada tamu ke rumah Herbal menanyakan hal itu. Ya mungkin nanti malam akan saya sedikit jelaskan mengenai pengalaman saya di dalam sana. Intinya seperti ini teman-teman. Saya tidak bisa menceritakan secara gamblang dan pasti karena saya ingat dan antara ingat dan tidak ingat. Kayak seperti mimpi. Kayak seperti mimpi namun kayak nyata. Kalau saya terkena sabetan, saya merasakan sakit yang nyata sampai ke badan. Kalau saya mendapatkan perlakuan penganiayaan, saya juga merasakan sampai ke badan. Ya, namun yang saya paling ingat itu ada beberapa kejadian ya, yang dimana kejadian itu mungkin nanti akan saya ceritakan kepada para sahabat yang lain mengenai apa yang saya lihat di sana dengan realita yang terjadi di Larang Rio sini ini teman-teman ya. Terus saya juga ucapkan terima kasih atas hadiahnya. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Tadi sore ada tamu, beliau itu menyumbangkan tidak sih uang, ya, namun intinya sumbangan yang besar lah menurut saya, itu sangat bermanfaat sekali untuk khusus anak yatim piatu. Ya. Beliau itu menitipkan ada sekitar berapa ratus sarung, terus makanan seperti makanan instan tapi ya, ada gula dan lain sebagainya, sembako, minyak goreng, beras dan lain-lain, itu nilainya sangat luar biasa menurut saya. Mungkin jika kita kruskan ke rupiah, itu bisa nyampe ratusan juta. Namun beliau tidak mau disebut namanya, beliau hanya menginginkan dari hamba Allah saja. Dan alhamdulillah barang tersebut sudah dialihkan langsung ke panti yang memang sangat membutuhkan di wilayah saya. Alhamdulillah diterima dengan baik, dengan senang tentunya ya teman-teman ya. Dan dari situ itu timbullah sebuah obrolan yang begitu hikmat. Nah, beliau itu pengusaha bagian pembuatan baja. Baja biasa dibuat seperti pipa hidran itulah.
Intinya setelah memegang wafak 1000 dinar, beliau itu dibanjiri pesanan yang sampai luber-luber intinya. Berkelimpahan. Ya, beliau menceritakan seperti apa kondisi pabriknya di kala itu sampai akhirnya bangkit yang luar biasa. Ya, sekarang bisa menduduki mungkin produksinya itu luar biasa, bahkan sudah menambah karyawan sampai 1000-an. Pabriknya ada 2, yang satu ada di Semarang dan yang satu di daerah Jawa Barat. Namanya apa lupa saya tahu tadi. Ini pembuatan pipa lah. Nah, kabar-kabar seperti ini justru yang membuat saya itu semakin senang, semakin bangga, ya, Semakin pengen sering eksplor. semakin sering eksplor karena apa yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk panjenengan. Tidak itu hanya itu saja teman-teman. Satu lagi, halo, assalamualaikum Pak. Beliau pengusaha oli. Ya, Produsen. iya produsen. Beliau juga memberikan saya hadiah berupa oli mesin. Berapa Motor. dus? Ada sekitar 240-an botol apa ya waktu itu. Ini satu mobil lah, disuruh diturunkan di tempat saya. Semoga beliau dijaga oleh Gusti Allah Amin. dan senantiasa berkah ya. Menurunkan di rumah Hero. Mas, ini oli, tolong turunkan di sini semua. Itu buat nambahin modal, karena tim gasnya kan depan rumah Hero kan ada bengkel kecil-kecilan lah ya. Itu untuk bengkel Mas. Saya bingung mengucapkan terima kasih bagaimana ya. Saya sampai bingung ya. Tiba-tiba dikasih seperti itu sih. Ya, beliau bercerita kesaksian mengenai ketika benar-benar bisa menggunakan wafak 1000 dinar dan magnet uang milik Sri Maharaja. Terus ada lagi yang nyupport, itu saya ucapkan terima kasih Mbak Sekar Arum ya. Arum. Ya, Mbak Sekar Arum. Alum itu kalau udah agak fresh mas. Masakan alum. Arum. Nah, ya ngomong sedikit ngelento ya. Sama Mas Soleh itu ya. Ya. Katanya mau menikah insya Allah sebentar lagi. Beliau memberikan itu, apa namanya, joglo. Itu bermanfaat sekali Mbak. Gazebo. Pakmu yang pada datang itu sekarang senengnya duduk-duduk di joglo. Ya, semoga kebaikan jenengan juga nanti akan dibalas berlipat-lipat ya. Amin. Dan ada lagi yang memang memberikan 1 unit kendaraan untuk tim Gaseh. Ya, beliau mengirimkan, intinya disuruh untuk ganti kendaraan untuk berangkat eksplor. Mas, mobil ini untuk membawa barang. Kalau eksplor itu harusnya pakai jeep. Perusa gitu kan. Wih, mantap. Ya mobil Terus, ya yang 4x4 bisa naik gunung itu kan. Ini saya kasih 1 unit mobil jeep buat panjenengan untuk berangkat eksplor. Nah, alasannya apa Pak? Jenengan jualan mobil kok malah dikasih ke saya. Saya bilang seperti itu. Mas, 1 bulannya mungkin keuntungan saya bisa untuk membeli 10 mobil Perusa yang saya berikan ke jenengan. Dengan alasan apa Pak? Saya menjaga sholat subuhnya dan saya menjalankan semua pesan yang disampaikan oleh beliau yang sabdawayah mengenai hukum-hukum itu loh. Oh iya. Oh ya, Resonansi. vibrasi. Itu ya. Saya juga ucapkan beribu-ribu terima kasih walaupun mobilnya belum sampai. Masih dalam pengiriman karena beliau itu di Jawa Timur, mau ditowing ke sini katanya. Itu kemarin sempat video callan sama saya. Itu mungkin yang mau disebut saja. Banyak sekali yang tidak mau disebut namanya. Beliau luar biasa memberikan Bantuan bantuan terhadap pembangunan.
anak yatim yang ada di tempat kami ya, di Wangon, itu luar biasa banget. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya, bahwasanya keajaiban itu nyata ada bila mana kita memang sudah bisa menjalankan kehidupan seperti yang sudah disarankan beliau yang Sabtowaya mengenai cara hidup yang baik dan benar. Coba ditonton lagi, karena ada resonansi, Vibrasi, vibrasi, ya kali vibrasi nggak apa-apa. terus Masih sama ya. ya memang seperti itu teman-teman ya. Kunci kelimpahan kita terletak di dalam kehidupan kita. Itu saya merasakan betul. Semakin tinggi energi positif kita, semakin pula kelimpahan itu akan hadir terhadap diri kita. Masuk. Semakin sempit hati kita, semakin sulit juga hidup kita. Ya, makanya jangan sekali-kali mengeluh, itu akan memperburuk keadaan hidup panjenengan. Ya. Segala sesuatu permasalahan, apalagi di dunia kebanyakan itu masalah ekonomi lah ya. Paling banyak, Mas. Ya. Mungkin saya simpulkan mungkin hampir 60%, 70% ya. 80% malah. 80% malah. Itu masalah ekonomi sebenarnya karena panjenengan itu belum tahu ya mengenai hakikat rezeki yang sebenarnya. Rezeki itu bukan dikejar, namun rezeki akan hadir kepada mereka wadah yang memang sudah siap. Jadi yang harus dipersiapkan itu wadahnya panjenengan. Iya. Tolong disimak lagi. Soalnya jangan, oh ada yang tanya Sel, Mas saya sudah memiliki magnet uang milik Sri Maharaja, saya sudah memiliki Koin 1000 dinar. 1000 dinar, kok saya begini-gini saja hidupnya, gitu kan? Ada perubahan apa? Semakin sengsara, iya. Setak aja, iya. Saya kerja sudah, bangun pagi sudah, sholat subuh juga sudah, semua yang disarankan juga sudah. Komplit lah ya. Coba kita flashback lagi dan ingat-ingat lagi pesan-pesan yang diucapkan beliau-beliau yang memberikan benda tersebut. Satu, jangan sekali-kali hidup ini berteman dengan riba. Gusti Allah saja itu sudah ayat apa itu ya, yang intinya jika kau Siapa ya yang berkecimpung dengan riba, akan saya perangi kau di dunia. langsung. Langsung. Kalau yang memerangi bukan perintah malaikat, bukan perintah utusan, apalagi perintah marga luar, mungkin itu. Itu ya teman-teman ya. Berarti bagi panjenengan mungkin yang belum aktif atau belum merasakan, ya, ayo mulai sekarang kita perbaiki hubungan dengan riba. Kita selesaikan hubungan dengan riba. Ya, putusin aja. Boro-boro nyelesain riba mas, madang beangel. Makan aja susah. Ya. Tidak semua ya itu harus cepat-cepat diselesaikan sekarang. Mulailah dari Rp1 diniatkan untuk menyelesaikan riba. Ayo, saya tantang panjenengan. Ya, kalau jenengan sulit, niatkan. Ya Allah, mulai sekarang saya tidak mau lagi berteman dengan riba. Saya akan putuskan hubungan dengan riba. Ya, Saya mudahkan ya Allah. Ya. mudahkan, ayo. Saya punya Rp1.000 ini sebagai saksi saya untuk menyelesaikan riba itu. Bilang yang keras depan rumah. Kalau ada tetangga ya, Itu satu. Ada sangkutan riba yang harus cepat segera diselesaikan. Itu yang membuat benda tersebut nggak aktif. Padahal sesungguhnya benda itu kan sudah aktif dari sananya ya mas ya. Cuma di diri kita, di kehidupan kita yang masih menutupinya. Betul. Ya, ibarat botol mau diisi air, tutupnya masih kepasang, ya nggak mungkin masuk airnya. Kan aja gitu. Itu harus diselesaikan dulu. Yang kedua, selalu berpikir atau husnuzon baik. Nah, ini. Ya, mungkin bahasanya itu vibrasi.
dalam hidup kita kan menggetarkan sesuatu hal. Contohnya, saya bahagia, kamu akan ikut bahagia, Betul. merasakan kebahagiaan. Saya nangis, kau akan juga ikut Sedih. sedih. Itu yang namanya vibrasi. Vibrasi adalah getaran yang menyalurkan kepada setiap orang. Kamu mau saya sedih malah bahagia ini. Awal vibrasi sama kamu kan Buruk. Saya sedih malah ngegrek. Nah, ininya itu harus dibenarkan dulu. Segala sesuatu hal yang datang ke panjenengan ya, selalu diambil dari sisi positifnya. Contohnya jenengan jualan nasi padang. Ya, ya. Selamat pagi, semangat. Saya jualan di Lapin. Hari ini rezeki melimpah. Pada datang saya berkelimpahan, saya sehat. Saya bisa berbagi kepada siapapun. Sok dilakukan, sok. apa yang akan didapatkan maksudnya. Ya, sama bedakan. Alah, tutulan apa? Tangi turu ke Sumeng, auto sepatu kalau bojone. Ah. Apa yang didapatkan? Bicara dengan bojo. Nah. Ada saran ini, Sel. Iya. Bicara rumah tangga. Nah, ini saran saja buat panjenengan yang belum menikah. Ya, khusus panjenengan yang baru merencanakan untuk menikah. Carilah calon pasangan panjenengan yang memiliki energi vibrasi yang baik dan tinggi. Karena vibrasi dari pasangan panjenengan itu yang akan menentukan miskin dan kelimpahan dari panjenengan itu sendiri. Ingat baik-baik gitu. Paham ya? Paham. Ya, ada yang tanya hubungannya siapa Mas? Oh, Misalnya. kelimpahan itu hadir kepada mereka yang memang sudah bahagia, Mas. Bukan kepada mereka yang hatinya cupet, suntel. Oh, berarti misalkan kayak gini Mas, kebanyakan ya tetangga-tetangga ataupun keluarga-keluarga yang kurang mampu, mohon maaf sebelumnya, kan terkadang pagi-pagi aja sudah ribut, pusing, ini mau makan apa, sarapan apa, nggak ada uang 1.000 pun buat beli, kan seperti itu ya Mas ya. Ya itu kan vibrasi yang buruk. Itu juga akan mempersulit kita. Contohnya baru main sebentar, kamu di mana? Cepat pulang. Merusak mood. Rusak mood. Padahal Nah, lagi mencari Relasi. relasi. nah, ya. Jadi diupayakan kita akan hidup berdampingan dengan mereka yang memang memiliki vibrasi yang sangat positif. Positif dengan positif, dos. Saran Mas, Apa? untuk perilaku wanita agar menimbulkan vibrasi yang baik pada suaminya. Ya, jangan terlalu cemburuan jadi wanita. Ya, Jangan terlalu mengkekang ya berarti ya. Jangan mengkekang. Support terus. Soalnya jenengan yang penting baik, jangan support lagi judi aja. Ya, intinya seperti itulah. Jadi utamakan keharmonisan. Karena dengan keharmonisan itu akan timbul sebuah kenyamanan. Dan di setiap kenyamanan akan berguna sebuah kebahagiaan. Dan di setiap kebahagiaan akan diperlimpahkan yang namanya rezeki. Itu. Urutannya seperti itu. Jadilah tempat pulang yang paling baik Wih. bagi istri. Anjay. Gitu. Nanti ada yang tanya lagi. Lah, terus bojoku, aku udah nikah Mas. Bojoku rewel solusinya gimana ini? Nambah. Iya. Enggak. Ya. Oh, apa-apa. Yang jenengan pelan-pelan kasih tahu, Pak. Nih, yang membuat kita sulit selama ini ekonominya, segala sesuatunya masalah yang selalu datang terhadap diri kita, ini sebenarnya ini. Itu saya yang rewel. Saya yang rewel, Pak. Berarti kita harus sepakat, ayo bikin kesepakatan, jangan rewel-rewel lagi, kita sering support. Nah, kan bisa. Jadi menyamakan pemahaman ya Mas ya. Gampangnya seperti ini. Melaraskan. Iya. Saya sebelum menikah dengan istri saya, nah ini ya cerita sedikit. Dulu Wahyu, ekonomi Ya. Sari. Saya mungkin waktu bujangan, alhamdulillah saya memiliki tabungan lumayan lah. Cukup lah untuk menikah. Ya. Setelah mau menikah, saya mendapatkan banyak masalah. Ya. Dimana tabungan saya harus terkuras habis untuk menutupi sebuah masalah tersebut. Ya contoh masalahnya, usahanya bangkrut. Gampangnya seperti itu. Untuk menutupi hal tersebut. Tiba-tiba, saya itu hanya memiliki uang sekitar 100.000. Istri saya lagi hamil Melviano.
Istri saya ngomong, ya kepengen makan lah di Chicken. intinya chicken lah itu ya, chicken yang sama tepung apa namanya? Pakai chicken. Lah. Fried chicken lah ya, fried chicken. Ayo datang. Saya itu waktu itu belum kasih tahu ke istri saya bahwasanya saya tidak memiliki uang lagi. Namun saya diam saja. Ketika saya makan di fried chicken, saya baru ngomong, Dek, sebenarnya uangku itu tinggal 100.000. Mungkin Terakhir. ini terakhir Di dompet. di dompet saya, penunggu di dompet saya. Nah, istri saya itu langsung jawab, "Wis nggak apa-apa, besok kita cari bareng-bareng." Itu yang namanya vibrasi baik. Nah, Paham ya maksudnya ya? Iya, bukan orang ngomong kat mau. Oh, sudah paling enak. Bilang merusak. Maksudnya yang memiliki vibrasi yang baik itu kayak gitu. Ya. Nah, dari situ saya nyuruh, ini nih vibrasinya baik banget. Kita buktikan. Wah, benar teman-teman. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, saya tidak memerlukan banyak waktu. Mungkin hanya cukup 2 bulan saya bisa mengembalikan uang tabungan saya waktu itu sekitar 80 juta di usia bujang saya dalam waktu 2 bulan. Dengan mana? Dari mana Mas Ganang? Dari Gusti Allah. Nah. Melalui sesuatu yang tidak masuk logika dan nalar. Karena hukum rezeki itu jangan dinalarkan. Gusti Allah memberikan kita itu dengan caranya yang memang unik. tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Ya, paham ya? Iya. Itu mengenai carilah hubungan yang memang bervibrasi positif. Karena saya melihat kesusahan mereka itu kebanyakan gara-gara hubungan mereka yang kurang baik. Apalagi di dalam rumah tangga. Suami yang tidak akur dengan istrinya. Anak yang tidak mau bertanya dengan ibunya. Nah, dari hubungan buruk tersebut akan menimbulkan atau menyedot ke alam semesta sebuah masalah di dalam keluarga panjenengan. Itu saran saya saja ya teman-teman. Mungkin terakhir ini, pembukanya terlalu lama. Nah, daripada kita belum ada tujuan sih Mas, ya nggak apa-apa. Ya. Baik ini. Mengenai sebuah paketan yang tidak terkirim. Ya, ramai banget ini ya. Seperti ini teman-teman. Ya. Sebenarnya saya pun mau berbicara ini sejak lama. Kok kenapa ada yang tidak pesan kepada saya, barangnya sampai. Mas, saya tidak pesan, kenapa jenengan ngirimin barang ini? Ya, contoh katakanlah logam mulia. Saya tidak merasa pesan, kenapa jenengan mengirimkan benda ini kepada saya. Akhirnya beliau mengirimkan lagi ke saya. Sampai di rumah saya. Besoknya datang lagi. Mas, kenapa kok jenengan ngirim lagi? Saya cari data teman-teman. Kok benar saya tidak menulis alamat tersebut? Kok kenapa bandanya bisa sampai ke alamat sana? Ada apa ini sebenarnya? Terus ada lagi, Mas, saya sudah sampai 2 bulan, bahkan 3 bulan Mas barang tidak sampai. Dan nunggu. Ada lagi, Mas, kenapa barangnya 3 bulan baru sampai? Dari hal tersebut saya pelajari terlebih dahulu, baru saya memberikan sebuah jawaban ke panjenengan. Bukannya saya lari dari sebuah kenyataan. Ya. Tim saya itu alamatnya jelas terpampang. Kami tidak akan pernah pergi dari yang namanya sebuah masalah, apalagi tanggung jawab. Ya. Kalau mungkin panjenengan mungkin ngomong kepada saya, KC itu nipu kepada saya, paketannya tidak dikirim. Tolong simak baik-baik ucapan saya. 1. Saya gambarkan kejadian. Ada orang Purbalingga, saya tidak menyebut namanya. Ya. Purbalingga ke Purwokerto ke Wangun itu hanya memerlukan waktu 1 jam. Beliau pesan kepada saya Manik Cakra Pajajaran waktu itu. Kita bicara secara logika itu paling lama itu 1 minggu nyampe. Ya. Tapi realitanya ya ditunggu sampai 1 bulan tidak sampai. 2 bulan tidak sampai. 2 bulan tidak sampai. Saya sudah berusaha ngirim sampai 3 kali, paketannya itu pulang terus. Sebenarnya ada apa? Akhirnya saya minta
bertemu dengan beliau langsung, Pak, silahkan hadir saja ke rumah Herbal, kita bicarakan mengenai hal ini. Ya. Beliau datang ke rumah Herbal, saya berikan manik cakra pajajaran, jatuh dan hilang. Itu banyak yang sudah dapat terus jatuh hilang itu banyak. Dan hilang. Ada rahasia apa sebenarnya di situ? Itu adalah benda bertuah, saya katakan. Benda bertuah akan mencari majikannya yang paling pas, yang paling sesuai dengan apa yang benda itu inginkan. Kan tentunya seperti itu. Ya. Setelah saya telusuri sebenarnya di dalam panjenengan itu ada apa? Jujur Mas, saya menginginkan manik cakra pajajaran, saya ingin balas dendam. Itu salahnya. Ya, Dari kenyataan itu akhirnya dari benda itu juga yang nggak mau ya. nggak mau. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi, bila mana untuk panjenengan yang mungkin belum sampai barangnya, dan pulang terus ke rumah saya, mungkin kita bisa bicarakan, kita temu saja ke rumah saya, atau kita ketemu di mana, untuk membahas hal ini, agar tidak ada prasangka buruk, Kase itu menipu lagi. Ya. Saya berusaha semaksimal saya, ingin sekali memberikan benda itu cepat sampai ke rumah panjenengan. Perihal kendala itu di luar dari kendali kita semua. Karena itu ada yang menjembatani itu, yaitu pihak pengirim. Itu ya teman-teman ya. Jadi mengenai nggak sampai, ada beberapa ya, mungkin ada 3 orang atau 4 orang. Ayo kita ketemu. Bendanya masih ada kok di rumah saya. Saya sudah mengirim sampai 3 kali. Balik lagi. Saya tahan akhirnya. Datang saja. Saya akan berikan langsung tanpa saya harus menipu panjenengan. Karena benda itu adalah benda bertuah. Saya tidak ingin tuah itu justru menghajar pada diri saya sendiri. Saya tidak mungkin melakukan hal itu. Alamat saya tertera jelas. Rumah Herbal Kase Tim atau Ganang Setioko. Klik di map langsung semua muncul. Ya, Dan insya Allah kami setai 24 jam. Bila mana ada yang hadir. Yang penting ngabari. Jangan main manang kono, kami tidak tahu, tinggal siang menyalahkan. Saya sudah dari pagi. Itu ya teman-teman ya. Saya berharap ini bukan menjadi sebuah masalah lagi, namun ini justru menjadi renungan untuk kita semua, apa yang harus dibenarkan di dalam kehidupan kita. Niatnya yang paling utama ya Mas. Terutama terletak pada niat hati kita ya. ya, yang harus dibenarkan. Bila mana yang ada yang sampai double, ya syukur alhamdulillah jenengan terpilih. Jenengan terpilih, banyak yang sampai 2 bulan baru sampai. Mungkin masalah itu baru selesai, baru sampai barangnya. Ada yang kardusnya kosong. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi itu ya, pihak ekspedisi sama kurir itu sudah pasti memberikan kepada sang pemilik rumah. Namun berklarifikasi, saya tidak pernah mendapatkan hal itu. Kurirnya itu sampai ngomong sama saya, hantu Mas. Siapa yang menerima itu loh Mas? Hantu Mas, itu Mas. Gila itu barang-barang jenengan itu hantu katanya. Ya, itu ya sekedar cerita saja untuk tidak menambah menjadi masalah yang semakin besar. Saya harap mohon pengertiannya mengenai hal ini. Tim Kase saya katakan sumpah demi Allah tidak ada niat untuk menggelapkan barang. Betul. Apalagi itu bukan milik tim Kase. Ya. Kami akan mengupayakan yang terbaik untuk panjenengan, ya. Namun kembali lagi yang tadi kita bicarakan. Insya Allah kami tim Kase amanah ya Mas ya. Kami tidak punya waktu untuk menipu. Semuanya Gina sudah sibuk banget menipu. Terus misalkan ini ada Apalagi Mas? yang tanya, apakah masih barangnya Mas? Saya belum dapat, saya baru mengumpulkan uang ini baru ada, mau memaharkan gimana? Oh, masih harga apa enggak? Satu, kalau ada yang mau hadir ke rumah
Herbal. Kemarin dokter dari Semarang itu siapa? Dokter siapa, Dik? Yang dari Semarang. Ya. Namanya Siapa lupa ya. namanya ya? Rahman apa? Siapa? Rohman apa Rahman itu? Ya intinya Rohman. RSUD Semarang lah itu. Ya. Ini Rahman itu dokter Rahman itu sih. Beliau itu ngomong nantang ke saya di rumah herbal. Mas, katanya jenengan setiap pagi di kantong dari wafak 1000 dinar itu selalu ada. Nah, kalau memang ada dan jumlahnya selalu 17, saya akan bawa semua 17 benda tersebut ya, Dan saya bayar. dan saya mau manfaatkan benda tersebut untuk keluarga besar saya. Namun syaratnya satu, kantong itu dikeluarkan barangnya dan dipegang oleh saya, dan kantong itu masukkan ke tas saya. Jenengan silakan eksplor. Kayak gitu. Ya, Oh. oke Pak. Jenengan nginep toh? Iya nginep. Silakan ini kantong, ya. Ini tas jenengan, silakan jenengan bawa ke hotel tidur. Karena beliau tidak mau tidur di rumah herbal. Beliau simpan. Pagi-pagi datang ke rumah saya sekitar jam 9:30. Mas, saya sekarang memiliki 32. Dari mana, Mas? Saya nggak tahu. Saya mahari, Mas. Saya harap uang yang diberikan oleh saya, karena itu adalah nazar saya, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebuah kemaslahatan. Sip. Terus Ya, kantongnya masih di rumah saya. Yuk, kita berangkat. Tujuannya kemana, Mas? Tujuannya kemana? Yang penting kita berangkat dulu. Tuh. Oke, Dulur. Intinya seperti itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Danang. Tetap support dan tetap doakan kami di jam 18.20 kita selalu upload seperti dan makanan bareng Gustin Cafe. Oke, Lur. Jelasnya ya, Lur.